Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatan wa salaman daiman ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Pertama kali anak-anak, mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan Pondok Ramadan daring dalam kondisi yang sehat walafiat. Untuk itu mari kita ikrarkan bersama-sama dengan membaca kalimat tahmid sekali saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salamnya Allah semoga kita curahkan selalu kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mensuri tauladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari, dan pada yaumul qiyamah nanti semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku semuanya, ya masih dalam suasana pandemi ini, ya tidak bosan-bosan kita selalu bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Ya meskipun mungkin bidang-bidang kegiatan kita banyak yang sedikit terganggu karena pandemi ini, termasuk kegiatan di bulan Ramadan ini cukup istimewa ya, karena kita melakukan kegiatan pengajian Ramadan dengan online ya, dengan tema ya, ada tema yang perlu saya sampaikan ke anak-anak hari ini, yaitu tentang makna puasa Ramadan ya. Jadi kita dalam melakukan sesuatu itu harus tahu maknanya. Artinya apa? Ketika kita mau melakukan puasa Ramadan, maka kita harus tahu makna dari puasa itu apa. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan tentang makna puasa Ramadan itu. Yang pertama adalah puasa Ramadan itu merupakan ibadah istimewa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok istimewa? Karena yang melakukan adalah hanya orang-orang tertentu. Yang beribadah hanya orang-orang yang beriman. Ya, kalau kita bicara tentang iman maka mencakup 3 aspek ya, tasdiqu biqalbi wa iqraru bilisan wa amalu bil arkan. Jadi meyakini di dalam hati, mengamalkan, mengikrarkan dalam bentuk lisan, dan mengamalkan dalam bentuk perbuatan. Nah, iman seseorang tidak akan sempurna tanpa ketiga hal tersebut. Nah, sementara itu puasa Ramadan, ketika orang beriman melakukan puasa, karena dia yakin, ya, dia percaya kepada Allah. Jadi keberadaan dia dimanapun, dalam kondisi apapun, tidak akan merubah niatnya dia di dalam beribadah, termasuk puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang istilahnya berpura-pura, itu bisa saja, tetapi Allah itu lebih tahu. Jadi misalnya ada orang mengatakan di rumah puasa tapi di luar rumah orang lain tidak tahu. Nah, karena istimewa tadi ya, orang yang beriman itu dimanapun akan selalu meyakini bahwasanya puasa yang dia lakukan itu hanya puasa yang pahalanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala puasa Ramadan itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keistimewaan ibadah puasa dan Ramadan. Kemudian yang kedua, ya, menahan diri. Secara harfiah atau secara bahasa, puasa itu artinya dari bahasa Arab namanya shaum, ya, artinya menahan. Menahan yang dimaksudkan adalah menahan diri ya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, sangat dianjurkan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Ramadan ini sangat istimewa, ya, sangat istimewa. Maka ya, yang kita tahan di bulan Ramadan hawa nafsu kita,
ya hawa nafsu kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita, mata kita, batiniyah kolbun kita, kemudian telinga kita, dan semuanya ya, termasuk pemikiran-pemikiran kita yang mungkin negatif. Nah, oleh karena itu ya ibadah puasa Ramadan ini sangat besar sekali pahalanya. Nah, itu yang menahan diri. Kemudian yang kedua, dilakukan oleh orang-orang tertentu. Ya, artinya apa? Ya, yang menjalankan ibadah puasa itu ternyata tidak semua umat Islam, tapi hanya orang-orang yang beriman sesuai dengan nukilan ayat surat Al-Baqarah ayat 183 yang ya ayyuhalladzina amanu, ya bukan ya ayyuhalladzina, bukan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhal muslimu, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini mengandung satu keistimewaan, ya keistimewaan dari bulan Ramadan itu. Dan barang siapa orang yang mengalami bulan Ramadan, ya itu adalah satu kenikmatan yang luar biasa. Ya, kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu, ya, jadi puasa Ramadan ya terbagi menjadi 3 sesi, ya 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari yang ketiga. Ya, di bulan Ramadan juga ada yang namanya Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar itu adalah khairu min alfi syahrin, jadi lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Nah, ini tentu sangat luar biasa apabila kita mendapatkannya. Oleh karena itu, ya keistimewaan bulan Ramadan ini harus senantiasa kita persiapkan dari mulai sekarang, ya. Jadi sholat tarawih kita, ya tadarus kita dan lain-lainnya. Nah, ini. Kemudian yang keempat, memperbanyak amalan. Bulan Ramadan ya ini ya bulan yang suci, bulan yang mulia, bahkan menjadi bulan di antara bulan-bulan yang lain, ya bulan Ramadan ini yang kita nanti-nantikan, karena semua bentuk amal baik ya itu ganjarannya mudha'afah atau dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita tadarus, kita sholat sunnah, ya, taraweh, sholat fardu berjamaah, entah itu di masjid atau di musola, atau mungkin kita mengisi kegiatan dengan majelis taklim, pengajian, kilatan, dimanapun kalian berada, ya. Dan kegiatan-kegiatan yang lain seperti sedekah, ya amal jariyah, infak, itu semuanya akan mudha'afah, ya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini anak-anak yang perlu saya sampaikan tentang makna puasa Ramadan. Maka di sini saya mengajak diri saya sendiri dan mengajak kepada anak-anak semuanya, mari kita untuk mengisi kegiatan Ramadan ini dengan memahami makna dari puasa Ramadan itu. Semoga kita semuanya bisa menjadi pribadi yang muttaqin. Kemudian di sini saya menambahkan kepada anak-anak sesuai dengan kapasitas saya sebagai kepala madrasah, ya yang perlu kita perbanyak ada di amal ibadah di bulan Ramadan ini, yaitu mari kita untuk tadarus Al-Qur'an. Ya, baik secara pribadi di musola maupun di masjid, ya. Ayo kita ramaikan masjid musola dengan lantunan ya ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, tarawih di masjid atau di musola. Ya, ini jadi tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Mari kita untuk melaksanakan tarawih eman-eman, ya. Pahalanya sangat luar biasa. Ya, kita ramaikan musola dan masjid tidak hanya dengan bermain mercon saja atau bermain hal-hal yang tidak ada manfaatnya, tapi mari kita ramaikan dengan berjamaah sholat taraweh, tadarusan dan lain-lain. Kemudian mari kita memperdalam keilmuan, ya, terutama di bidang ilmu keagamaan di bulan Ramadan ini dengan cara apa? Mengikuti pengajian kitab kuning, ya, atau majelis taklim yang ada pembelajarannya, ya, karena kita masih pandemik, ya, bisa mengikuti musola atau masjid di sekitar
anak-anak. Mungkin anak-anak ada yang mau ikut langsung mengajar di MMA juga bisa, karena tahun ini tetap pondok pesantren tetap mengadakan kegiatan itu. Jadi kalau anak-anak mau ikut monggo silakan, tapi tetap mematuhi protokol Covid dan alangkah lebih baiknya untuk tetap mukim di pondok pesantren. Jadi itulah yang lebih diutamakan. Kemudian saya mengajak pada anak-anak, mari kita untuk mengurangi perbuatan atau perkataan yang tidak ada manfaatnya, di mana perkataan yang tidak ada manfaatnya itu mengurangi kualitas puasa kita, sehingga puasa kita hanya mendapatkan lapar, haus atau dahaga. Oleh karena itu mari kita kurangi sikap perbuatan perkataan tersebut Kemudian usahakan sholat 5 waktu di masjid atau musola. Jadi di bulan Ramadan ini melatih diri kita supaya kita menjadi pribadi yang profesional di bidang diri kita masing-masing karena apa kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi dilatih oleh Allah, jiwa kita secara tarbiyah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan bertakwa dan tentunya pasti beriman. Nah, demikian dari saya apa yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, dan saya mengucapkan selamat menunaikan amal ibadah bulan suci Ramadan kepada anak-anak semuanya. Semoga di tahun ini bulan suci Ramadan tahun ini amal ibadah kita lebih baik daripada tahun-tahun yang kemarin. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.